Kalau kesehatan tahap 1 tuh jadi luar ya, kesehatan luar dari tensi, kemudian dicek matanya, kemudian dicek THT, kemudian dicek gigi rekan-rekan, kemudian dicek tubuh dari varises yang dalam. Nah, dalam artinya ini maksudnya area ke bawah ya, dicek juga. Terus bentuk tubuh dicek. Itu tes kesehatan tahap 1. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Bang Setia, tentunya di YouTube channel Setia Channel. Oke, untuk kali ini Bang Setia ingin menjelaskan sedikit ya. Semoga adik-adik bisa mengetahui dan bisa mendapat gambaran. Bang Setia ingin menjelaskan yaitu tentang tes Tamtama Polri tahun 2024. Jadi adik-adik yang sudah mendaftar kemarin, sudah mendaftar mulai dibuka, kemudian sampai akhir nanti tanggal 25 sebelum ada perubahan ya, kalau tidak diperpanjang ataupun diperpendek sampai tanggal 25 April. Adik-adik yang belum mendaftar segera mendaftarkan diri secara online, kemudian offline-nya di Polres masing-masing. Untuk adik-adik yang belum mendaftar bisa dilihat di sini, yaitu di website www.penerimaan.polri.go.id ya, itu ada pilihannya Akpol, Bintara ataupun Tamtama. Tentukan pilihan adik-adik kemudian daftar di situ. Oke, terima kasih. Kali ini Bang Setia ingin menjelaskan yaitu soal apa saja yang diteskan untuk menjadi seorang Tamtama Polri. Nah, Tamtama Polri pendidikannya selama 5 bulan, yaitu di SPN Kalsel, Polda Kalsel, dan di Pusdik Sabara. Kalau Pusdik Sabara berarti di Porong Sidoarjo. Selama 5 bulan menjadi Tamtama Polri. Nanti bisa juga sesuai informasi dari teman Bang Setia diarahkan di Brimob ataupun di Polair, tapi setelah menjalankan pendidikan. Nah, langsung aja apa saja yang diteskan untuk menjadi seorang anggota Polri khususnya di Tamtama. Bang Setia bacakan ya. Untuk tes menjadi anggota Polri ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif. Jadi setelah melaksanakan administrasi dilaksanakan penilaian secara kualitatif, yaitu MS atau TMS, jadi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian tahap berikutnya yaitu kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kesehatan tahap 1 itu jadi luar ya, kesehatan luar dari tensi, kemudian dicek matanya, kemudian dicek THT, kemudian dicek gigi rekan-rekan, kemudian dicek tubuh dari varises yang dalam. Nah, dalam artinya ini maksudnya area ke bawah ya, dicek juga. Terus bentuk tubuh dicek. Itu tes kesehatan tahap 1. Kemudian tes psikologi tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif dan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya keempat, tes akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi pengetahuan umum, yaitu termasuk undang-undang kepolisian ya, pengetahuan umum. Kemudian wawasan kebangsaan, di dalamnya bisa juga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, dan kewarganegaraan. Tes
penalaran numerik, kemudian bahasa Indonesia. Jadi ada 4 ya tesnya, akademik. Kemudian pemeriksaan tahap 2. Pemeriksaan tahap 2 dengan termasuk keswa ya, keswa berarti biasanya di terakhir kesehatan 2 dengan penilaian secara kualitatif, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang berikutnya ujian kesamaptaan jasmani ya. Kesamaptaan jasmani ada A, B, dan C dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif. Antropometri jadi itu pemeriksaan di dalam ruangan, kemudian rekan-rekan dilihat bentuk tubuhnya, kemudian di situ ada juga baris berbaris ya, dilihat apakah badan rekan-rekan sudah proporsional untuk memenuhi syarat menjadi anggota Polri. Nah, seperti itu namanya antropometri. Kemudian ada lagi tes mental ideologi MI menggunakan sistem computer assisted tes atau CAT. Yang ke-8 tes psikologi tahap 2. Nah, ini wawancara dengan penilaian secara kualitatif, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang tadi psikologi tahap 1 yaitu pemeriksaan penilaian. Yang kedua tes psikologi tahap 2 yaitu wawancara. Rekan-rekan harus cermat, harus jeli ketika ditanya dan menjawabnya harus benar-benar yakin ya. Kemudian sesuai apa yang dipertanyakan oleh pemateri, pengetes. Kemudian yang berikutnya pendalaman PMK, termasuk penelusuran rekam jejak di media sosial dengan penilaian secara kualitatif ya. PMK penelusuran mental kepribadian ya, penelusuran mental kepribadian rekan-rekan dicermati, termasuk sosial media rekan-rekan diperhatikan, karena di situ panitia menjaring mensaring apakah calon peserta ini terganggu ataupun terpengaruh dengan paham-paham yang radikal atau paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan administrasi akhir. Dicek lagi, awal dicek, akhir dicek, kemudian penilaiannya secara kualitatif, memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Nah, ini hasil penelusuran rekam jejak media sosial bersifat rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada tahap pendalaman penelusuran mental kepribadian, pemeriksaan psikologi tahap 2, wawancara dan kesehatan jiwa. Jadi untuk penelusuran media sosial ini bisa direkomendasikan di tahap PMK, di tahap kesehatan tahap 2 atau keswa. Jadi rekan-rekan harus bijak dalam bermedia sosial, jangan sampai rekan-rekan media sosialnya itu dipandang oleh panitia tidak memenuhi syarat, nanti bisa direkomendasikan di PMK ataupun di kesehatan tahap 2 yaitu di keswa. Kemudian yang terakhir yaitu sidang terbuka penetapan lulus akhir. Setelah tahap-tahapan selesai, lulus semua, kemudian dijaring lagi namanya tes terbuka penetapan kelulusan akhir. Ya, itu ya sedikit informasi dari Bang Setia tentang jadwal ataupun apa saja yang diteskan untuk menjadi seorang Tamtama Polri. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya Bang Setia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brigade.